Oke, kita coba bahas tingkat provinsi 2019 bidang geografi, dan kita ke soal-soal yang geografi fisik dulu ya. Mungkin kita coba ke medclim dulu aja ya, karena soal-soal pertama pasti medclim gitu biasanya. Nah, kita coba cek nih soal nomor satu dulu. Kita baca ya, perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah tentang perbedaan utama cuaca dan iklim. Ini meskipun tingkat provinsi, tapi ini sebenarnya masih 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 cukup dasar ya. Maksudnya ditanya apa itu cuaca, apa itu iklim, apa bedanya gitu. Itu kan agak basic banget ya kalau di meteorologi ya. Ya pasti cuaca dan iklim itu pasti berbeda di masalah luas wilayah ya, itu pasti ya. Karena kalau cuaca itu kan melingkupi wilayah yang sempit ya, sempit kalau cuaca. Lebih sempit, meskipun sempitnya berapa luas itu tidak ada rentang yang standar gitu ya. Maksudnya kalau luasnya, kalau cuaca berapa kilometer misalkan, itu nggak ada rentang-rentang yang standar banget, itu nggak ada. Jadi ya kita bisa katakan dari beberapa kilometer sampai beberapa puluh kilometer lah, itu rentangnya cuaca. Kalau dari sisi luas ya. Kalau iklim dia pasti lebih luas ya, mencakup wilayah yang luas banget, bisa mencapai puluhan sampai ratusan kilometer, bahkan bisa bisa lebih dari itu. Memang tidak ada batasan yang pasti terkait dengan luasan wilayah gitu ya. Beberapa buku bisa nyebut, ada, dulu saya pernah baca buku yang nyebut ada iklim tuh misalkan lebih dari 30 kilometer, ada yang nyebut sekitar 100 kilometer, ada yang nyebut sampai 300 kilometer. Memang nggak ada yang pasti memang kalau iklim itu. Karena memang kalau kita bicara klasifikasi iklim itu kan juga, klasifikasi iklim kan macam-macam ya. Ada iklim, misalkan iklim Koppen A, B, C, D, E. Nanti iklim A di mana gitu kan, itu variasi banget ya. Yang iklim A luasnya berapa kan itu variasi sekali. Yang agak pasti iklim itu iklim matahari. Dia itu pasti banget. Misalkan kalau iklim tropis dia 0 sampai 23,5 derajat. Itu kan panjangnya bisa dihitung ya. Dari lintang 0 sampai lintang 23,5 itu kan jaraknya bisa dihitung kan. Bisa dikonversi jadi jarak. Tapi kalau iklim yang lain tuh variatif gitu ya, sangat variatif. Jadi makanya yang pasti kalau iklim itu lebih luas wilayahnya dibandingkan cuaca. Dan yang pasti selain luas wilayah gitu ya, waktu juga ya. Artinya kalau cuaca itu dia cepat sekali berubah gitu ya. Tadi jam 10, jam 11, ini tempat saya masih masih terang banget, sinar matahari masih terang. Ini jam segini, jam 1-an ini udah mulai mendung-mendung nih. Udah mulai mendung-mendung, banyak awan-awan gelap dan sepertinya mau hujan. Nah ini kalau cuaca dia bisa berubah dalam hitungan jam ya, cepat berubah. Tapi kalau iklim dia berubahnya lama gitu ya. Berubahnya bisa, ya ini lagi-lagi kalau rentang waktunya nggak ada standarnya gitu ya. Ada yang bilang kalau iklim itu minimal 30 tahun, itu ada yang bilang gitu, beberapa buku. Tapi ada juga yang bilang sampai puluhan tahun, ratusan tahun baru bisa berubah. Jadi makanya tidak ada standar yang baku banget ya, berapa batasan cuaca sama iklim. Tapi yang pasti kalau iklim lebih lama ya perubahannya. Jadi waktu tuh pasti ya, waktu pasti, luas tempat tuh pasti ya. Kemudian kalau nggak ada perbedaan, nggak mungkin ya, pasti ada perbedaan kok antara cuaca dan iklim. Pasti ada perbedaan. Ya di waktu dan di luas wilayah cakupan, itu pasti ada perbedaan. Kalau perhitungan awal mula penentuan, nggak ada ya. Misalkan kalau cuaca dihitungnya dari jam segini gitu ya, atau dihitung dari tahun segini gitu. Sementara iklim dari tahun sekian kan nggak ada ya. Nggak ada. Pokoknya kalau cuaca dan iklim ya, ya terus ada gitu ya. Tanpa ada mulai kapan, berakhir kapan tuh nggak ada. Jadi nggak ada perhitungan awal mula penentuan tuh nggak ada. Jadi yang pasti salah. Di sini kalau ya yang paling pas ya kita bisa pilih yang paling pas ya. Waktu waktu itu selalu benar ya, waktu. Tapi yang A itu kan lebih lengkap ya, karena waktu dan luas tempat gitu kan. Tempat juga benar. Cuma kalau di sini, kalau tempat ini ada kemungkinan salah. Yang lebih
Tepat itu luasan ya, luasan wilayah atau luasan cakupan gitu. Jadi kalau hanya tempat ini bisa berpotensi salah. Nah ini yang itu lebih 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 lengkap ya. Waktu iya, luasan tempat atau luasan wilayah itu yang juga benar. Jadi jelas lebih enak kita pilih jawaban yang A. Nanti kalau dari Indri ada pertanyaan silakan langsung aja ya, langsung aja open mic nanti bisa langsung ditanyakan. Selama pelatihan silakan ya sambil makan, kalau belum makan Indri silakan, kalau sambil minum juga boleh karena kita eh, bukan bulan puasa, terakhir kan kita pelatihan masih bulan puasa ya. Terus saya masih ngisi OSP tuh di Sumatera itu. Kan kita sore-sore ya, sore atau malam itu ya. Belum bulan puasa ya waktu itu ya, sorry. Saya lupa-lupa inget. Oh ya, belum bulan puasa ya. Iya, kayaknya awal-awal Februari apa ya? Awal-awal Maret, sorry, awal-awal Maret ya. Tuh saya sampai pertengahan puasa tuh saya di Sumatera tuh ngisi OSP. Oke ya, ini nomor satu ya. Nomor dua, di Indonesia peristiwa yang paling sering terjadi pada saat musim hujan yang ditunjukkan oleh ada pertumbuhan awan-awan vertikal besar. Ini Indonesia ya. Berarti kalau Indonesia jelas kita beriklim tropis ya. Kembali mungkin saya ingatkan kalau kita iklim tropis itu punya beberapa ciri ya. Seperti tingkat evaporasi atau tingkat penguapan itu tinggi yang disebabkan karena kita intensitas cahaya matahari tinggi, kita panas ya. Matahari bersinar dengan terik, maka kita panas gitu ya, panas. Temperatur rata-rata kita tinggi gitu ya. Fluktuasi suhu kita juga fluktuasinya itu kecil ya. Artinya suhu sepanjang tahun itu tidak terlalu berubah ya. Di Indonesia suhu rata-rata ya sekitar sekitar ya 25 sampai 30, 31. Itu rentang suhu rata-rata. Tidak pernah berubah terlalu terlalu besar dari itu ya. Ya kalau di rata-rata sekali sekitar 28, 29 gitu ya. Itu suhu rata-rata. Beda kalau di lintang tinggi kan mungkin antara bulan Januari dengan bulan misalkan Juli itu bisa berbeda banget temperaturnya. Ketika musim panas, panas sekali, ketika musim dingin, dingin sekali. Perbedaan temperaturnya tinggi. Kalau kita Indonesia tuh fluktuasi temperatur tuh rendah. Kemudian karena panas ya, intensitas cahaya matahari tinggi, maka cenderung kita itu banyak hujan ya. Karena kan penguapan tinggi kan. Karena penguapan tinggi, kelembapan kan tinggi. Jadi kita banyak pembentukan awan-awan di daerah tropis gitu ya. Kalau mungkin Indri masih ingat, kita mungkin pernah bahas tentang ini ya, gerakan atmosfer, pernah bahas tentang uh, apa namanya, sirkulasi Hadley, viral kutub ya. Mungkin kalau pernah saya sampaikan, itu kan kita di kita kan di tropis kan ada sirkulasi Hadley ya, sirkulasi dari dua 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 lintang ya, dari lintang 30 utara dan lintang 30 selatan. Terus ketemu di lintang nol. Biar kita coba review lagi deh, siapa tahu mungkin Indri agak lupa. Sambil diingat-ingat ya, bentar saya buka materinya. Yang sirkulasi global, Hadley, viral kutub. Kan kita di tropis kan dari lintang 30 utara, sama dari lintang 30 selatan, itu kan kita ada ini ya, ada gerakan udara ke arah nol ya. Nah ini ya, sirkulasi global kan, sirkulasi arus angin global. Yang dimana kalau kita di daerah sekitar tropis itu kan ada pergerakan udara membentuk sebuah sirkulasi bernama sirkulasi Hadley ya. Hadley yang bergerak dari lintang 30 ke arah lintang nol. Di utara bergerak dari 30 utara ke nol. Di selatan bergerak dari 30 selatan ke nol. Nanti kemudian di sekitar lintang nol kan bertemu ya dua angin tadi di daerah yang kita kenal dengan nama
daerah konvergensi antar tropis kan, atau DKAT ya, daerah konvergensi antar tropis, atau ITCZ ya, Intertropical Convergence Zone. Saya lupa udah pernah saya sampaikan belum, harusnya sih sudah. Tapi kalau nanti belum sama sekali, nanti silakan Indri bilang aja ya, kalau oh belum pernah dibahas Kak sama sekali, kita nanti bahas. Di tempat pertemuan dua angin ini, dari 30 utara ke nol, sama dari 30 selatan ke nol, itu akan ketemu di daerah bernama DKAT. Ini sekitar ekuator. Nanti kemudian di sekitar ekuator akan ketemu ya, ketemu dan akan bergerak secara konveksi. Bergerak konveksi itu bergerak ke atas ya, ke atas nih. Ini kan ketemu nih, terus bergerak ke atas. Ini kan ketemu sini ke atas. Karena bergerak konvergen, kemudian konveksi, maka kemudian akan ada pembentukan awan. Jadi kedua udara bertemu, kemudian konveksi. Nah, ketika bergerak konveksi gitu, maka akan ada pembentukan awan-awan vertikal ya. Karena kalau bergerak konveksi ke atas kan dia mengalami pendinginan, penjenuhan, sehingga dia akan makin jenuh dan akan terbentuk awan. Maka kemudian di sekitar DKT, maka di situ akan banyak muncul awan-awan vertikal seperti cumulonimbus. Nah, itu sebenarnya salah satu mekanisme pembentukan awan ya. Nah, di sini kalau kita lihat di soal, di Indonesia, peristiwa yang paling sering terjadi pada saat musim hujan. Musim hujan ini kalau kita lihat normalnya kan ini ya dari bulan apa sekitar Oktober ya sampai Maret April ya. Harusnya sih April udah nggak hujan harusnya. Kalaupun masih hujan tuh harusnya sudah sangat jarang sekali dan sudah sangat kecil sekali intensitasnya. Harusnya gitu kalau normal. Cuma di tempat saya di Semarang nih sekarang, itu aja ternyata masih hujan setiap hari. Bisa setiap hari itu hujan. Bahkan intensitasnya masih cukup besar, masih besar sekali ketika malam atau jam segini nih, ini udah mulai mendung nih. Bahkan kemarin kemarin siang tuh di tempat saya di Semarang itu siang tuh hujan terus banget dan juga sore hujan lagi. Jadi ya masih harusnya kita udah bukan musim penghujan ya, tapi ternyata masih hujan begini ya. Ini karena efek dari perubahan iklim ya. Ada pergeseran pola-pola cuaca. Oke. Nah, sekarang pas musim hujan ya, yang normal dari Oktober sampai Maret atau April, peristiwa yang paling sering terjadi pada saat musim hujan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan awan-awan vertikal besar. Pertumbuhan awan-awan vertikal besar. Awan-awan vertikal ya, ya dia vertikal gitu. Dia pertumbuhannya vertikal gini. Vertikal kan gini ya. Kalau horizontal kan gini ya. Ini vertikal nih. Jadi awannya tuh tinggi. Tinggi. Awan-awan yang tinggi seperti itu jenis-jenis awan cumulus atau cumulonimbus. Kalau menghasilkan hujan, ya dia cumulonimbus. CB ya, cumulonimbus. Itu emang banyak di daerah tropis, gitu ya. Oke. Nah, peristiwa yang paling sering terjadi nih di Indonesia ya, ada hujan batu, petir, badai tropis, siklon tropis, hujan salju. Sebenarnya kalau dari pilihan jawaban ini bisa kita coba eliminasi jawaban yang jelas salah atau paling nggak mungkin ya. Kita kan tropis ya, nggak mungkin ada hujan salju ya. Kecuali di beberapa tempat yang memang ketinggian itu tinggi, elevasi tinggi. Di Indonesia, tempat yang paling mungkin ada hujan salju kan cuma di Pegunungan Jayawijaya, di Papua. Itu pun juga sekarang esnya sudah sangat tipis sekali. Jadi sebenarnya hujan salju itu bukan bukan fenomena yang khasnya tropis ya. Jadi nggak mungkin sering terjadi ya. Kalau nggak di Pegunungan Jayawijaya nggak mungkin ada hujan salju. Bahkan dalam kondisi sangat ekstrim pun juga nggak ada hujan salju.
Kemudian, nah ini ada siklon tropis, badai tropis. Saya lupa pernah nyampaikan atau enggak, harusnya sudah pernah ya, masalah siklon tropis ya. Ini kan gerakan-gerakan udara turbulen ya, berputar-putar ya, berputar-putar, dan ada tahapan-tahapan pembentukannya ya. Mungkin Indri masih ingat, ada siklon tropis, ada depresi tropis, ada gangguan tropis, ada badai tropis, ada siklon tropis. Coba kita ingat-ingat sambil saya buka-buka materinya. Ini kan merupakan bentuk gerakan-gerakan siklonik ya. Kalau saya belum pernah nyampaikan, nih bilang aja ya. Kalau ini belum pernah Kak sama sekali gitu. Yuk kita akan bahas secara lengkap. Tapi kalau udah, nah kita refresh lagi. Jadi untuk siklon tropis ini kan merupakan bentuk gerakan udara yang turbulen. Gerakan udara yang bergerak berputar-putar. Ada gerakan siklon sama antisiklon ya. Siklon tuh yang bergerak masuk, antisiklon yang bergerak keluar ya. Kalau secara teori kita punya gerakan siklon, angin siklon, yang dia bergerak ke arah dalam atau bergerak masuk, menuju ke pusat tekanan rendah, sama ada gerakan antisiklon ya. Berputar juga tapi ke arah luar. Karena merupakan pusat tekanan tinggi. Nah, kalau yang tadi disebut dengan siklon tropis, badai tropis, yang di soal, yang di soal ini kan ada siklon tropis dan badai tropis ya. Itu yang dimaksud adalah gerakan-gerakan siklon tadi. Dan siklon itu ada tahapan-tahapan pembentukannya ya. Dari gangguan tropis, depresi tropis, badai tropis, dan siklon tropis. Jadi siklon tropis sama badai tropis cuma beda tahapan aja. Tahapan yang paling sempurna itu siklon tropis. Badai tropis itu sebelumnya siklon tropis. Tapi sama-sama gerakan siklon ya. Dan kalau kita bicara siklon tropis itu ada beberapa ciri-ciri ya. Ingat siklon tropis meskipun namanya tropis, tapi malah siklon tropis itu banyak terbentuknya bukan di tropis. Banyak terbentuknya malah di daerah subtropis sampai sedang. Kalau di daerah yang dekat tropis itu paling paling minimal itu terbentuk di lintang 10 ya. Mungkin saya pernah nyampaikan bahwa siklon itu minimal terbentuk di lintang 10 ke atas. Dia tidak akan mungkin terbentuk di lintang 0. 1, 2, 3 itu sangat kecil kemungkinan. Karena makin menuju ke 0 itu makin kecil kemungkinan. Kenapa? Karena kan tergantung gaya Coriolis ya. Pasti udah pernah saya sampaikan nih, kalau gaya Coriolis itu kan tergantung lintang. Kalau makin ke lintang 0, maka makin 0 dia, makin kecil. Kalau lintang makin tinggi, maka apa namanya Coriolis akan makin besar ya, makin besar pembelokan, kan gitu ya. Jadi makanya siklon itu minimal terbentuk di lintang 10. Nah, itu yang siklon tropis. Ada juga istilah siklon ekstratropis. Ini di lintang menengah, di sekitar lintang 35 sampai 65. Jadi kalau siklon tornado harikan yang ada di lintang-lintang di Amerika gitu ya, nah itu dia ekstratropis. Tapi intinya sama saja, sama. Oke, itu siklon ya. Jadi siklon itu sebenarnya bukan fenomena yang bukan khasnya Indonesia banget, yang dekat sama daerah nol ya. Jadi kalau kita Pulau Jawa aja kan kita Pulau Jawa itu lintangnya 78 ya, 7 derajat sampai 8 derajat. Masih belum potensi terbentuknya siklon tropis. Jadi kita memang kalau di Indonesia itu tidak punya potensi terbentuk siklon tropis. Potensinya sangat-sangat kecil.
Jadi ya jelas nggak ada kaitan langsung dengan musim penghujan di Indonesia ya. Jadi siklon tropis ini bisa kita eliminasi lah, karena ini bukan bukan khasnya Indonesia yang lintangnya jelas di bawah 10 ya. Meskipun lintang kita kan 6 derajat LU sampai 11 LS ya. Berarti kita yang di Aceh, yang di Kalimantan Utara, Gorontalo, atau Sulawesi Utara, atau semacamnya itu juga nggak punya potensi ya. Karena kan paling utara kan 6 derajat LU. Paling selatan tuh 11. Tapi coba lihat, berapa banyak sih wilayah kita yang sampai 11 derajat LS? Kan sedikit ya. Jadi emang potensinya kecil. Ya udah, ini bisa kita eliminasi. Tinggal petir sama hujan batu. Petir, hujan batu. Kalau petir, ya hujan tuh ya ini ya pada petir ya. Ada petir, petir kilat gitu ya. Jadi merupakan apa? Merupakan kilatan ya, kilatan dari gelombang listrik di dalam awan yang meloncat gitu ya, meloncat dan kemudian menimbulkan adanya ini ya, menimbulkan adanya ini ya, menimbulkan adanya petir. Terus kemudian berikutnya ada hujan batu. Ini hujan batu ini ini ya, hujan batu itu sebenarnya agak ini ya, agak rancu ya hujan batu. Kalau hujan batuan tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin banget. Kecuali kalau hujan yang dimana air itu sudah mengkristal gitu ya, memadat ya. Dan kalau dalam kondisi yang ekstrim itu bisa terjadi dalam kondisi yang ekstrim. Nah itu kalau memang di dalam awan-awan cumulonimbus itu punya potensi itu ke ada pembentukan kristal-kristal es di dalam awan-awan ini. Sehingga kemudian di dalam sini kenapa bisa berbahaya? Karena ada turbulensi udara, gerakan udara berputar-putar naik turun, ada updraft dan downdraft, ya gerakan udara naik dan turun ya updraft downdraft, dan juga bisa terbentuk ke kristal-kristal es gitu ya, sehingga bisa berbahaya bagi penerbangan ketika kita masuk ke dalam awan cumulonimbus. Cuma saya agak kurang enak sama istilah batu ini, hujan batu. Kecuali kalau dia bilang hujan es atau ya hujan kristal es itu masih masih enak gitu ya. Kalau hujan batu kan istilah batu dia agak gimana gitu ya. Bukan batu, bukan batu-batu batuan, tapi ini sebenarnya merupakan air yang sudah memadat karena kondisi yang sangat ekstrim. Kalau saya sebenarnya lebih prefer jawabannya adalah petir. Kenapa? Karena kalau hujan batu itu hanya terjadi pada kondisi yang ekstrim sekali. Kondisi ekstrim. Dalam kondisi yang biasa, normal, ada hujan gitu ya. Awan-awan kita tidak menghasilkan itu. Tidak menghasilkan kristal-kristal es. Kalau kita dalam kondisi lanina gitu ya, lanina atau kena di polmot gitu ya, nah itu bisa sangat ekstrim sekali. Tapi itu pun juga jarang ya, jarang. Enggak selalu kita pas musim hujan, sebulan sekali itu setiap hari ada hujan es gitu, enggak, bukan apa ya, bukan fenomena yang khasnya tropis gitu ya. Jadi kalau sering terjadi, ini kan sering terjadi pada musim penghujan. Ini nggak sering dia, cuma terjadi pada saat-saat yang ekstrim atau pas puncak-puncak hujan yang ekstrim banget. Jadi kalau kita pilih A itu kurang pas karena dia nggak sering terjadi. Kalau petir itu pasti, sangat pasti ya. Terutama di dalam awan-awan yang tebal ini. Jadi kalau saya akan jawab petir. Nah itu nomor 2 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung aja Indri nanti ya.
Oh iya Kak, untuk PPT yang siklon tadi boleh dikirim ke grup. Oh, oke, siklon ya. Mungkin saya kirimkan sekarang aja sekalian biar nggak lupa. Oke Kak, terima kasih. Sip, sebentar nih saya kirimkan PPT yang siklon. Oke, itu sudah masuk. Sama yang tadi mungkin sekalian ya, yang ada gambar sirkulasi global tadi. PPT-nya saya kirimkan. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Klasifikasi iklim yang ada di Indonesia. Sering mengandalkan parameter hujan sebagai faktor penentu. Karena, ya kalau kita bicara klasifikasi iklim ya, kita kalau klasifikasi iklim itu ada beberapa klasifikasi ya. Mungkin kita refresh lagi macam-macam klasifikasi iklim ya. Ada iklim matahari ya, iklim matahari, iklim Koppen, iklim Chunghun gitu ya. Bahkan ada beberapa iklim yang memang hanya di Indonesia ya. Kayak misalkan kita pernah punya iklim Chunghun ya. Iklim Chunghun ini kan iklim yang Indonesia banget nih. Dibikin sama Chunghun pas datang ke Indonesia. Ke Nusantara waktu itu, waktu zaman penjajahan. Ini kan Indonesia banget. Itu juga beberapa klasifikasi yang lain juga ada di daerah tropis seperti Indonesia. Kayak misalkan iklim Koppen ya. Iklim Koppen kan ada yang iklim A, B, C, D, E gitu ya. Dan kita kan masuk iklim A ya kalau Koppen ya. Secara detail kalau misalkan kita buka iklim Koppen yang di Indonesia itu masuk ke iklim AF, AM, AW ya. Jadi kalau kita di Indonesia ada beberapa subtipe iklim A ya. Ada AF, AM, dan AW. Jadi jelas kita ada lah. Kalau Koppen tuh kita juga ada. Kalau Koppen. Bahkan juga kita bisa ini ya. Kalau Smith Ferguson juga juga bisa juga kan. Artinya nggak cuma Indonesia sih, tapi juga bisa dimanapun ya, termasuk Indonesia. Cuma emang kalau kita lihat beberapa iklim, kita banyak yang pakai parameter curah hujan. Smith Ferguson jelas banget pakai curah hujan, parameter hujan. Chunghun ini kan dia pakai parameter tinggi tempat, temperatur, kemudian ini ya, komoditas ya. Nggak pakai curah hujan langsung sih kalau Chunghun ya. Dia pakainya ketinggian tempat, eh, apa vegetasi yang bisa tumbuh dan temperatur ya. Kalau Chunghun. Kalau Koppen, Koppen kan dia pakai ini ya, pakai apa? Pakai curah hujan juga kan kalau Koppen ya. Koppen dia pakai curah hujan kalau Koppen. Nah, dia pakai curah hujan juga. Iklim matahari, meskipun nggak secara langsung, tapi juga bicara curah hujan. Kayak misalkan kalau tropis kan curah hujan tinggi gitu kan. Kalau makin ke kutub kan curah hujan makin rendah. Secara nggak langsung ada curah hujannya. Jadi intinya banyak banget klasifikasi iklim itu masukin parameter curah hujan atau parameter hujan. Kenapa kok banyak menggunakan hujan, apalagi di Indonesia ya? Kenapa hujan? Jawabannya adalah karena ini. Karena memang hujan itu merupakan cirinya Indonesia yang tropis. Bukan cuma Indonesia sih, tapi juga tropis. Itu memang, ya itu memang karena di tropis itu banyak hujan.
Jadi makanya menggunakan parameter hujan itu menjadi parameter yang udah jelas di sinilah tempatnya hujan gitu, tropis. Mencerminkan berbagai macam fenomena cuaca dan iklim di tropis. Jadi itu alasan kenapa kita banyak menggunakan parameter hujan. Ya karena tempat ini tempatnya hujan, daerah tropis. Oke, itu untuk nomor 3. Oke,